Hitamnya misterius. Kamu tertegun menyaksikannya saat casan laptop yang besar itu masuk ke colokan. Mengapa bentuknya seperti itu ya? Dan apa yang tidak saya tahu soal laptop? Seperti bagaimana ia bisa berfungsi di luar angkasa? Oh, panjang ceritanya. Salah satu laptop pertama adalah Osborne 1 dari tahun 1981. Beratnya melebihi bola bowling. Dan layar hitam putihnya yang kecil tidak lebih besar dari kartu remi. Karena tidak dilengkapi baterai, ia harus selalu terhubung ke colokan. Walau terkesan seperti bukan laptop, moyang dari benda ini disebut portable hanya karena bisa dibawa dalam tas. Pada akhir dekade yang sama, ada ZDS Supersport. Oh, ini merupakan langkah besar menuju komputer portable. Laptop ini punya baterai bawaan yang bisa membuatnya beroperasi selama sekitar 3 jam. Masalahnya, laptop ini masih sangat berat dan menggunakan adaptor besar untuk mengecas. Seiring waktu, laptop menjadi lebih tipis dan ringan. Namun, adapternya tetap saja besar. Itu karena komputer portable zaman sekarang butuh jenis daya khusus, DC atau arus searah. Arus AC atau arus bolak-balik keluar dari colokanmu. Dan kotak hitam inilah yang mengubah arus AC menjadi DC dan menurunkan voltase untuk dengan aman mengecas laptopmu. Di dalam adaptor ini ada ratusan komponen listrik yang rumit. Oleh karena itu, ukurannya tidak bisa sekecil kotak korek api. Setidaknya untuk saat ini. Nah, lalu mengapa adaptor memanas jika tugasnya memastikan tidak ada terlalu banyak energi mengalir ke baterai? Saat ia bekerja, sebagian energi dari proses ini berubah menjadi panas. Jadi lain kali, kalau casan laptopmu memanas, jangan khawatir. Itu hanya proses fisika. Namun, jika terlalu panas, mungkin perlu dibawa ke tukang servis. Tapi mengapa tiap laptop punya casan yang berbeda? Jika ketinggalan, pasti menyebalkan, karena adaptor temanmu tidak cocok dengan laptopmu. Ada 2 alasan. Laptop punya ukuran yang bervariasi, sehingga sulit untuk membuat standar casan universal. Dan perusahaan mau kamu membeli yang spesifik. Namun, ada kabar baik. Konektor USB-C universal menjadi lebih umum saat ini. Dan bagaimana jika kamu tidak bisa menggunakan casan? Misal, kamu berkemah. Powerbank untuk ponsel tidak akan cukup menyalakannya. Kapasitasnya tidak cukup untuk laptop. Kamu harus punya casan portable khusus yang menyimpan energi 10 kali dari daya untuk ponsel. Atau, kamu bisa mencoba mengecas dengan tenaga matahari. Casan futuristik ini berupa panel surya yang dapat dilipat dan kabel yang terhubung ke perangkatmu. Satu-satunya kelemahannya adalah butuh cuaca yang cerah. Jadi tidak bisa nonton film malam hari saat berkemah. Pilihan lain tak perlu menggunakan kabel sama sekali. Laptop dengan casan nirkabel sudah ada di pasaran. Mereka menggunakan medan elektromagnetik untuk mengecas perangkat yang diletakkan di atasnya. Mewah juga. Kelemahannya adalah tingkat efisiensinya yang rendah. Menggunakan kabel bisa mengecas laptop lebih cepat. Dalam waktu dekat, kita mungkin bisa mengecas perangkat kita seperti halnya mobil. Dengan bensin? Tidak. Komputer akan menjadi lebih rumit dan butuh lebih banyak daya. Baterai saja tidak akan cukup. Solusinya adalah sel bahan bakar yang mengalirkan listrik melalui reaksi kimia alih-alih dari colokan. Ada laptop di pasaran yang bisa dinyalakan terus-menerus. Rahasianya ada pada baterai yang dapat diganti pengguna. Biasanya, baterai menempel pada badan laptop. Tapi baterai laptop jenis ini dapat diganti dengan cepat. Jadi, jika kamu memiliki 2 baterai, kamu bisa memakainya bergantian dan laptopmu tidak akan kehabisan daya. Ngomong-ngomong, ini tips lama. Jangan meletakkan laptop di atas pangkuanmu, karena paha bisa menghalangi ventilasi laptop. Tanpa aliran udara, perangkat akan kepanasan. Lebih baik taruh laptopmu di permukaan yang rata atau bantalan pendingin. Punya tips yang lebih baru? Beritahu di kolom komentar. Perlu diingat, apa perbedaan laptop dan notebook? Dulu, notebook adalah nama untuk laptop yang lebih kecil dan ringan. Sekarang, hampir tidak ada bedanya. Kamu bisa menggunakan keduanya, dan penjual di toko elektronik akan paham maksudmu. Ring-ring. Akankah laptop menggantikan komputer desktop sepenuhnya? Laptop modern bekerja dan berfungsi sama baiknya. Tapi banyak orang masih menggunakan komputer desktop karena kehandalannya. Dan biasanya, dengan spek yang sama, PC lebih murah daripada laptop karena kamu harus membayar kemudahan laptop untuk dibawa. Laptop masih lebih populer daripada desktop, tapi ponsel mengalahkan keduanya kalau bicara soal minat konsumen. Dan, jika kamu masih ragu memilih PC atau laptop, ingatlah,
laptop membutuhkan 80% lebih sedikit energi, sehingga dapat menghemat tagihan listrikmu. Laptop biasa membutuhkan sekitar 50 watt listrik sehari, lebih kecil dari yang dihabiskan bola lampu. Laptop yang bagus bisa sangat mahal, tetapi ada alasannya. Komputer desktop dilengkapi monitor, pemancar, keyboard, mouse, speaker, webcam, dan lainnya. Sekarang, bayangkan membawa semuanya jalan-jalan. Perusahaan mengeluarkan dana yang besar untuk membuat perangkat yang ringkas dan ringan. Seperti ketika Steve Jobs memperkenalkan MacBook Air dengan mengeluarkannya dari amplop kertas. Bicara soal mouse, awalnya mouse tidak seperti yang kamu kenal sekarang. Ia terbuat dari kotak kayu dengan hanya satu tombol. Benda itu bergerak maju mundur dan kiri kanan dengan dua cakram logam di dalamnya. Mouse dinamai demikian karena kabel yang menghubungkannya ke komputer bentuknya seperti ekor tikus. Oh iya, sekarang si tikus malang telah kehilangan ekornya karena kalah bersaing dengan touchpad. Laptop juga digunakan bahkan di ruang angkasa. Ada lebih dari 100 buah berada di stasiun luar angkasa internasional, di mana para astronot tinggal dan bekerja. Laptop-laptop ini dimodifikasi untuk berfungsi di ruang angkasa dan memenuhi persyaratan keselamatan khusus. Misalnya, sistem pendinginnya didesain ulang untuk bekerja pada tekanan rendah. Colokan listrik di sana juga tidak biasa, sehingga adaptor daya untuk notebook harus dimodifikasi. Dan jangan khawatir, para astronot punya akses internet. Ngomong-ngomong, ini ada trik untuk mengecas laptop dengan baterai mobilmu. Kamu perlu teknologi zaman dulu untuk melakukannya. Sebelum mobil punya port USB, ada alat bernama converter daya portable yang dicolokkan ke konsol pusat. Alat ini cukup menghasilkan daya, jadi kamu bisa mengecas sambil bepergian dan baterai akan terisi. Putar kaset untuk menambah gaya seperti anak zaman dulu. Keren! Tunggu, mungkin itu terlalu lawas.